Jadi kenapa orang tidak minta maaf? Ya karena merasa dia lebih tua, saya lebih senior, saya lebih berpangkat, saya lebih berpengalaman. Rendahkan diri kita, jangan sombong. Kenapa? Karena rumput yang kau injak di bawah tapak kakimu besok pagi tumbuh di atas kubur. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj ketemu dengan orang yang sudah mati ribuan tahun, dan Nabi bertanya, "Hai mayat, hai orang mati, bagaimana rasanya mati?" Seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa orang mati tersenyum? Ketika dibuka penutup wajahnya tersenyum. Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayap menunjukkan bahwa tempat dia nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tema halal bihalal kita dua: menjaga fitrah, menjaga ukhuwah. Sebelum kita masuk kepada dua ini, yang pertama kita bahas dulu adalah halal bihalal. Halal itu asal katanya ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisan. Ini enaknya tausiah di Konawe Utara ini, orangnya hafal Quran. Wahlul artinya lepaskan, uqdatan ikatan, min lisani yang ada di lisan saya. Ikatan-ikatan, jeratan-jeratan yang ada di lidah saya sehingga ngomongnya nggak lancar, tolong lepaskan. Jadi makna halal itu artinya mengurai yang kusut, mencairkan yang beku, menyambung yang patah. Jadi kalau selama ini ada hubungan kita yang patah disambung kembali, kalau selama ini hubungan kita kusut menjadi terurai, kalau selama ini yang beku menjadi mencair. Mudah-mudahan setelah halal bihalal ini semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Sama seperti kalau kita pergi ke kota Makkah, kota Madinah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Pergi dari hotel bawa uang 20 rial, ada orang jual jilbab, lalu bapak beli untuk oleh-oleh istri di rumah. Berapa jilbabnya? 20 rial. Saya kasih uang saya, jilbabnya saya ambil. Lalu orang Arab itu bilang, halal? Halal. Maksud halal, barang saya kamu ambil, uang kamu saya terima. Setelah itu kita tidak ada lagi hubungan yang jelek-jelek. Saya ikhlas menerima uang kamu,
dan kamu pun ikhlas menerima jilbab saya. Jadi kalau selama 1 tahun ini ada yang kusut, ada yang beku, ada yang patah, ada yang rusak, setelah halal bihalal ini semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak sudah minta maaf kepada ibu, alhamdulillah. Ibu sudah minta maaf kepada bapak, alhamdulillah. Sebagai kepala daerah Bupati Konawe Utara, Pak Bupati berdiri tadi. Mana mimbarnya? Sudah hilang. Beliau, makanya mimbar ini mesti dijaga. Kalau tidak dijaga diambil orang. Beliau tadi saya dengar mengatakan, saya mohon maaf. Apakah Bapak Ibu masyarakat Konawe Utara memaafkan beliau? Selesai. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang pada hari kiamat bisiyamin, puasanya banyak, wasolatin, solatnya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, wahajin, hajinya banyak, ibadahnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, mengambil harta si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Maka puasanya terbang, sholatnya melayang, hajinya hilang. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena riba, bukan karena narkoba, tapi masuk neraka karena perbuatan aniaya, menzolimi orang lain. Mudah-mudahan kita semua sudah minta maaf kepada jiran, tetangga, kawan dan sahabat kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz Abdul Somad itu ada minta maaf ya. Saya biasanya setiap di ujung ceramah pasti minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Belum selesai, ini baru contoh saja. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minta maaf? Kalau saya dalam ceramah itu ada seperti bunyi bertanya, Bapak Ibu jangan merasa berat, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah minta maaf? Enggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, Nabi meninggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah saya cambuk, ketika saya mencambuk kuda, ujung cambuk kena pundaknya, dia sakit hati, dia sakit pundak, mau membalas, hadza zahri, ini pundak saya, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah tersinggung, tersakiti, lidah saya kasar menyinggung perasaannya, hadza irdi falyastaqid minhu, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah saya pinjam, maka ketika itu berdiri seorang sahabat Nabi. Apa kata dia? Innalaka alayya 3 darahim, kamu punya utang 3 dirham. Ketika Nabi bertanya siapa yang pundaknya tersakiti, semua diam. Siapa yang hatinya sakit, semua diam. Artinya kalau pundak sakit bisa dimaafkan, hati sakit bisa dimaafkan, tapi uang berat. Sahabat Nabi mengatakan, kamu punya utang 3 dirham. Nabi punya sepupu namanya Fadl bin Abbas, anak Abdul Abbas. Kata Nabi, idfa ya Fadl, bayar wahai Fadl. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, makhluk termulia, pemimpin Nabi dan Rasul, minta maaf. Lalu siapa kita tidak mau minta maaf? Makanya orang yang tidak minta maaf, kamu kenapa tidak minta maaf?
nanti nunggu Idul Fitri. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah Idul Fitri? Minta maaf tidak perlu nunggu bulan Syawal, minta maaf kapan saja. Jangan sampai tidur malam masih menyimpan marah, dendam, kecewa, sakit hati. Sebelum tidur malam semuanya sudah plong bersih. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Islam itu mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dendam, kecewa, marah, sakit hati. Karena kalau disimpan dalam hati, memori kita berat. Handphone itu kalau terlalu banyak video, terlalu banyak gambar, itu dia error, lama, hang, maka mesti dibuang. Duduk sejenak untuk membuang. Begitu juga kalau ada beban-beban di hati dan pikiran, itu dibuang sehingga dia tidak memberatkan. Karena kalau hati dan pikiran kita berat, menggumpal, tidak hanya menjadi penyakit hati, tapi menggumpal menjadi kolesterol, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, dan asam-asam lainnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa orang tidak mau minta maaf? Orang tidak mau minta maaf karena sombong, merasa diri hebat, merasa amal sudah banyak, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi. Saya lebih tinggi, tempat saya lebih tinggi, karpet saya 2 lapis, saya tidak duduk di bawah, saya berada di atas pentas. Di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada sajadah. Abdul Somad, kau jangan merasa lebih tinggi, karena ada yang lebih tinggi lagi. Inilah masjid yang ada orang lebih tinggi dari bupati, lebih tinggi dari wakil bupati, lebih tinggi dari ketua penggerak PKK, lebih tinggi dari ketua majelis taklim, lebih tinggi dari bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tidak berkepala, lebih tinggi dari bapak Kapolres, bapak Dandim, bapak Kajari. Yang lebih tinggi adalah ya mereka yang di atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang tidak minta maaf? Ya karena merasa dia lebih tua, saya lebih senior, saya lebih berpangkat, saya lebih berpengalaman. Rendahkan diri kita, jangan sombong. Kenapa? Karena rumput yang kau injak di bawah tapak kakimu, besok pagi tumbuh di atas kubur. Boleh untuk buat video nanti pulang dari sini, ambil kamera. Kata-kata hari ini, Bu, jangan sombong. Rumput yang tumbuh di bawah tapak kakimu, besok pagi tumbuh di atas kubur. Kenapa mesti sombong? Lahir ke dunia tidak membawa apa-apa.
Ada orang Konawe Utara ini yang lahir bawa STNK BPKB? Nggak ada. Ada ibu-ibu yang lahir bawa gelang emas cincin anting? Nggak ada. Lahirnya nggak bawa apa-apa, matinya pun nggak bawa apa-apa. Tapi hisapnya lama gara-gara apa-apa. Maka hati-hati dengan tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang pas ditanya siapa yang ceramah tadi, Ustadz apa-apa itu, judul pengajiannya entah apa-apa aja. Lahir ke Konawe Utara nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Tapi kita lama pertanyaan di akhirat karena apa-apa. Saat lahir ke dunia tangannya menggenggam. Coba lihat anak yang baru lahir itu, semuanya tangannya menggenggam. Tapi orang yang meninggal dunia tangannya terbuka. Kenapa? Karena waktu pertama lahir ke dunia, dunia ini mau digenggam. Tapi begitu sudah mati menghadap Allah, ternyata tidak ada yang bisa digenggam, semua dilepaskan. Mobil lepas, rumah lepas, jabatan lepas, kekuasaan lepas, istri saya nggak ada ngomong begitu. Ketika lahir ke dunia, semua menyambut dengan senyum dan tawa. Waktu lahir ke dunia kita menangis, mohon maaf, ada yang lahir ketawa. Kalau ada lahir ketawa, lari semua yang ada di situ. Waktu lahir ke dunia kita menangis, orang sekeliling kita tertawa bahagia. Tapi begitu nanti kita mati menghadap Allah, semua yang ada di situ menangis. Tetangga menangis, kenapa? Utang belum bayar. Istri menangis, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit kali. Semuanya menangis melepas kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan tersenyum karena husnul khatimah. Apakah kematian itu sakit? Ya nggak tahu, karena yang mati nggak pernah cerita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj ketemu dengan orang yang sudah mati ribuan tahun, dan Nabi bertanya, "Hai mayat, hai orang mati, bagaimana rasanya mati?" Seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa orang mati tersenyum? Ketika dibuka penutup wajahnya tersenyum, karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayap menunjukkan bahwa tempat dia nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Orang yang mati itu dua. Pertama, mustarih, istirahat. Dia memang betul-betul beristirahat dari susahnya dunia. Memang penderitaannya luar biasa. Waktu kecil dimarahi ibu, sudah besar dimarahi guru, sudah nikah dimarahi istri. Betul? Betul katanya. Maka ketika kematian datang dia istirahat. Tapi ada orang yang matinya tidak istirahat. Azab dunia belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena azab kubur lebih dahsyat, azab neraka lebih dahsyat. Itulah kenapa kita 7 kali pagi minta selamat. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau Tuhan pergi ke Makkah,
Jangan lupa membawa kawan. Sudah lama saya tausiah, baru di Konawe Utara inilah dihadiri ikan. Itu ada ikan Nemo datang. Tadi Pak Bupati mengatakan Konawe Utara ini Ustadz Somad punya gunung, punya daratan, punya hutan, punya sawah, punya pantai. Ikan-ikan di sini matinya cuma 1 kali. Saya waktu Pak Bupati ngomong begitu saya percaya, cuman buktinya terlihat langsung di masjid. Saking banyaknya ikan di Konawe Utara. Begitulah orang Konawe Utara ingin mendengar pengajian. Suaminya datang, istrinya pergi, anaknya kecil mau ikut dibawa, supaya nggak nangis dibelikan balon. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa ini semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah terbiasa dibawa ke masjid, tadi saya tanya panitia, nanti tablik akbarnya di tanah lapang apa di masjid? Di masjid Ustadz. Alhamdulillah, saya senang tablik akbar di masjid, dapat pahala iktikaf, dapat doa dari malaikat-malaikat, dan yang paling penting enggak panas. Karena kalau siang tablik akbar di luar itu seperti di padang mahsyar. Tapi kita alhamdulillah masjidnya besar, cantik, indah. Yang membangun masjid, yang mewakafkan tanahnya dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Makanya kalau jadi pemimpin, tinggalkan masjid agung, tinggalkan masjid raya, tinggalkan masjid Islamic Center. Presiden Republik Indonesia berkuasa dari sejak merdeka dari Belanda sampai gerakan 30 SPKI, 20 tahun jadi presiden, meninggal tumbang Orde Lama, tapi dia tetap dapat aliran pahala. Presiden Insinyur Soekarno, karena dia sempat mendirikan Masjid Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, semuanya tidak ada masjid terbesar di Jakarta. Habis Orde Lama, berdiri Orde Baru, 32 tahun menjadi presiden Jenderal Soeharto. Tapi dia berpikir kekuasaan tidak lama, meninggal. Setiap kabupaten kota ada masjid Muslim Pancasila, dari gaji PNS yang dipotong. Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, saya tausiah di sana. Live TV One, Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu dari Watini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Dia berpikir bahwa hidup tidak lama. Maka begitu juga dengan Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, ditempatkan di seluruh Indonesia, kabupaten kota, di mana berdiri bangun masjid. Kami yang nggak bisa bangun masjid, Pak Ustadz, makmurkan dengan sholat berjamaah. Nggak bisa sholat, Pak Ustadz, disolatkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam ini agama yang adil. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta. Ini saya lihat di Konawe Utara ini tidak sesuai jumlah penduduknya dengan luas tanahnya. Masih banyak tanah kosong. Maka tidak berlaku di sini keluarga berencana. Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Makanya mesti di masyarakatnya mesti bertambah, karena jumlah penduduknya tidak sampai 100.000 orang. Sementara kebunnya luas, tanahnya luas, bisa bangun pondok pesantren, bisa bangun masjid. Selesai acara Ustadz Somad Tablik Akbar di Konawe Utara,
bicara tentang tanah wakaf bangun masjid, langsung orang Konawe Utara datang ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Andre Guruta, Tuan Guru, itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah nggak tahu? Yang punya harta wakafkan. Nggak punya harta tapi punya jabatan, tanda tangannya pakai. Nggak punya harta, nggak punya kuasa, tapi masih punya tenaga, pakai beribadah. Sholat tarawih, sholat witir, sudah selesai. Halal bihalal, hubungan dengan Allah insya Allah sudah bersih. Keluar dari Ramadan seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Ini saya melihat ini adalah bayi-bayi. Bapak pergi ke rumah sakit menjenguk anak tetangga lahir, gendong. Pas digendong, maaf bayinya kencing. Ibu megang bayi, pas digendong lucu ya bayinya. Iya, karena bayinya dipuji grogi kencing. Kira-kira bapak kalau dikencingi bayi marah nggak? Enggak. Ibu marah nggak? Enggak. Kenapa nggak marah? Karena bayi tidak berdosa. Itu yang membuat kita nggak marah. Malah dibilang orang, ini kayaknya mau dapat rezeki nih. Ini kencing. Coba yang kencing bapaknya. Kenapa? Karena berdosa. Anak-anak senakal apapun orang melihatnya lucu. Kenapa? Karena nggak ada dosanya. Begitulah orang keluar dari Ramadan kayauma waladathu ummuh, seperti keluar dari rahim ibunya. Masjid besar, sholat berjamaah sudah, puasa 30 hari sudah, baca Quran khatam selesai 30 juz. Makanya Qurannya sudah disusun dengan rapi. Ini kalau dilihat dari susunan Qurannya sepertinya belum dibaca ini. Ustadz jangan suudzon Ustadz Somad. Itu Qurannya sudah kami khatamkan 30 juz dan kami sudah khataman Al-Quran. Tapi kalau masih belum minta maaf kepada kawan sekantor, kepada tetangga, kepada masyarakat, jangan harap kau akan selamat. Orang yang punya uang banyak nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ampunkan dosaku kepada tetanggaku. Bisa? Enggak bisa. Makanya masyarakat kita cerdas. Pas hari raya Idul Fitri, dia nggak mau ke rumah tetangga, dia undang semua tetangga, keluarga, jiran, kawan, sahabat, undang, kasih makan, kata sambutan. Selama setahun ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, menyakiti. Maukah kalian memaafkan saya karena udah kenyang? Mau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kepada Allah, kita husnuzan. Dengan Ramadan kemarin kita sudah bersih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Dari solat ke solat menghapus dosa. Solat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, menghapus dosa. Minal jum'ati ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa. Minal umrati ilal umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa. Min Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya dosa kepada Allah, tapi dosa kepada manusia. Ustaz Abdul Somad cerita dosa kepada manusia. Ustaz sendiri berdosa. Ustaz membelakangi bapak bupati, wakil bupati. Itu kan berdosa, nggak ada sopan santun.
Saya sebelum maju sudah minta maaf duluan. Pak Bupati, Pak Wabuk, saya maju ke depan. Silakan Pak Ustaz. Makanya sebelum maju tadi ke depan, saya minta maaf dulu kepada mereka. 10 jari saya angkat begini, dan mereka semuanya mengangguk. Kenapa Pak Bupati tadi di samping? Beliau tidak mau membelakangi orang, maka beliau di samping. Kenapa Ustaz Somad nggak di samping? Karena kalau saya di sini, yang di balik tiang nggak ngelihat. Ada aja alasannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun kesalahan kita, ada orang yang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak ghibah, tidak namimah, tapi ternyata hisabnya di akhirat lama sekali perhitungannya di akhirat baru masuk surga. Kenapa? Karena ternyata dia diundang makan. Habis makan pulang, SMP siap makan pulang. Pas pulang dagingnya nyangkut, dicongkel pakai lidah nggak keluar. Nggak sabar nunggu sampai rumah, dia ambil ranting dari pohon tetangga yang tumbuh di depan pagar, dia ambil, dia congkel. Alhamdulillah, ternyata gara-gara ujung ranting itulah hisabnya lama di akhirat. Ini Ustadz nakut-nakuti kami? Enggak, ini kitabnya ada. Kitabnya apa? Nama kitabnya Risalah Al-Qusyairiyah, kitab tasawuf tentang berhati-hati dengan perkara yang kecil. Orang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi orang jatuh karena kerikil yang kecil. Orang terperosok bukan ke dalam jurang karena melihat jurang orang berhati-hati, tapi terperosok ke dalam kulit pisang masuk ke lubang yang kecil. Maka hati-hati, jangan sampai hanya gara-gara ujung tangkai ranting pagar rumah orang. Kalau hanya ranting pagar rumah orang menyebabkan lama, bagaimana dengan yang memotong pagar rumah orang? Bagaimana dengan yang menzolimi orang? Kalau mengambil ujung rantingnya aja lama, bagaimana kalau mengambil istri orang? Ustadz Somad ini ceramahnya nyinggung perasaan aja, berarti kau melakukan. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Kenapa? Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Bukan karena tersinggung, karena ajalnya sudah sampai. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, maka kita perlu halal bihalal. Halal bihalal kantor Bapak Kepala Dinas hadir, halal bihalal kepolisian Bapak Kapolres hadir, halal bihalal TNI Bapak Dandim hadir, halal bihalal di Kajari hadir. Kunci halal bihalal itu, isi halal bihalal itu apa? Isinya cuma 5. Yang pertama baca Quran, sudah. Yang kedua kata sambutan, sudah. Yang ketiga tausiah, sudah. Yang keempat minta maaf dan memaafkan, sudah. Yang kelima adalah baca doa supaya diturunkan Allah rahmat. Sambutan, baca Quran, tausiah, minta maaf memaafkan, dan doa. Makanan Pak Ustadz bisa ada bisa enggak? Contohnya hari ini enggak kelihatan karena memang bukan jam makan, kecuali acaranya dibuat malam atau dibuat siang. Ini saya ngomong begini supaya jangan sampai kantor merasa berat untuk buat acara halal bihalal. Kami berat Pak Ustadz, undang saja orang ceramah tausiah. Karena daripada berat nggak dilakukan, kita tidak minta maaf dan kita membawa beban itu sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diambil pahala puasanya, diberikan pada orang yang dia aniaya. Diambil pahala hajinya, diambil pada orang yang dia aniaya. Faniyat hasanatuhu, habis amal pahalanya sudah diambil orang.
tapi yang ngantri masih panjang. Orang yang dia zalimi, dia aniaya, dia pukul, dia tuduh, dia fitnah, dia ghibah, dia namimah, masih panjang. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia masuk ke dalam neraka karena tidak minta maaf. Ustaz Somad sudah minta maaf kepada istri, sudah minta maaf kepada makhluk terkuat di dunia. Ustaz Somad sudah minta maaf kepada kedua orang tua. Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, saya ini anak yatim piatu. Siapa yang mau bersedekah, bersedekahlah kepada saya. Ustaz sudah minta maaf kepada jiran tetangga. Saya khususkan satu hari, hari Rabu, dari mulai sholat subuh, sarapan pagi, makan siang, makan malam, terbuka untuk umum. Saya setiap ketemu, mohon maaf zahir batin, mohon maaf zahir batin, mohon maaf zahir batin. Tapi kita tidak ditugaskan untuk lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lebih dari kemampuan kita, itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, halal bihalal. Berikutnya yang kedua adalah kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Kita hari raya apa kemarin? Hari raya Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Kembali ke fitri. Ya kalau nama istrinya Fitri. Kalau enggak, fitrah itu kata Abu Hurairah artinya fitratul Islam. Ma min mauludin, semua anak yang lahir illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu fitrah. Fitrah itu apa maksudnya? Semua anak yang lahir itu Islam. Tapi Islam kan mesti bersyahadat Pak Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kapan dia bersyahadat? Bayi bersyahadat bukan di dalam rahim. Bayi bersyahadat di alam ruh. Ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh ibu-ibu, semuanya sudah bersyahadat di alam ruh. Ketika Allah bertanya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semuanya bersyahadat, bala syahidna, engkau adalah Tuhan kami. Ketika dari alam roh masuk ke alam rahim, di alam rahim 9 bulan 10 hari. Di Konawe Utara ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya, loh ini yang nikah kemarin Januari? Iya, bulan Mei kok sudah lahir? Efisiensi. Jangan lama-lama Pak Ustaz. Prinsipnya lebih cepat, lebih baik. Dari alam ruh pindah ke alam rahim 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim pindah ke alam dunia 63 tahun. Jadi kalau ada yang hari ini sudah 62 tahun 11 bulan, jangan bangga karena muda, jangan putus asa karena tua, jangan putus asa karena sakit, jangan sombong karena sehat. Kenapa? Karena malaikat maut mencabut nyawa tidak melihat surat akte kelahiran. Berapa banyak orang yang diponis sakit, ketua masjid tempat saya ceramah diponis 2 bulan mati, urat kaki dipotong mesti naik ke jantung bypass. Kalau bapak nggak mau 2 bulan mati. Sampai sekarang masih hidup. Dokter yang ngasih tahu mati duluan. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa kita ini
hidup mati karena Allah, tapi tetap jaga kesehatan, ada usaha dan ikhtiar. Jangan gara-gara hidup di tangan Allah, pulang dari sini pergi jalan-jalan nggak pakai helm, lampu merah terobos, ditanya kamu kenapa? Kalau nggak mati, kata Allah, nggak mati. Usia dalam kuasa Allah. Kata Pak Polisi, memang cuman kamu yang ngaji, saya pun hadir juga tadi. Memang nggak mati tapi kena tilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari alam roh bersyahadat, masuk ke alam rahim, hidup, keluar ke alam dunia. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Setelah itu masuk ke alam kubur, alam barzakh, menunggu hari kiamat. Ditiupkan sangkakala, bangkit dari kubur. Setelah itu dunia hancur. Setelah itu kita menunggu di padang mahsyar. Setelah itu kita melewati beberapa proses. Akhirnya nanti kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang disuruh masuk surga, syarat masuk surga adalah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya kembali ke fitrah, maksudnya kembali ke la ilaha illallah. Anak waktu lahir fitrah, dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu, nangislah dia. Azan untuk bayi slow, asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang banyak salah pasang, yang untuk masjid dipakai untuk bayi. Hayya 'alas shalah, itu untuk bayi. Kalau yang untuk masjid lantang, hayya 'alas shalah, itu untuk masjid. Sebetulnya suara saya nggak kuat, cuman sound system masjid ini mantap. Nah, kita bisikkan ke telinga anak, kepala di sebelah kiri, telinganya di sebelah kanan, sayup-sayup ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita inginkan? Saya mengazankan anak saya ingin saat saya mati nanti anak ini membalas dengan membisikkan la ilaha illallah ke telinga saya. Saat saya sakratul maut di ruang ICU, saat saya meregang nyawa akan menghadap Allah, anak yang saya azankan dulu inilah yang akan membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Itulah fitrah, itulah Islam. Jangan sampai anak kita sekolahkan, kita buat dia bahagia, kita belikan dia mobil, tanah, rumah, tapi saat kita mau mati, dia tidak bisa membisikkan la ilaha illallah. Yang dibisikkannya mana surat tanah. Karena kita tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Bawa dia ke masjid. Begitulah orang Konawe Utara membawa anak-anaknya ke masjid. Ada 3 orang yang pulang karena mau ngecek parkir mobil. Saudara, mereka bagi-bagi tugas, ada yang di dalam, ada yang di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 4. Sekarang sudah jam 5 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Kalau 50 menit saya ceramah, bapak-bapaknya serius biasa, ibu-ibunya serius biasa. Tapi saya ceramah sudah 50 menit, anak-anak serius, itu hanya ada di Konawe Utara. Anak-anak serius, anak-anak serius, anak-anak serius. Pakai jubah, pakai peci, kepala kantor Kementerian Agama. Anak-anak serius.
Begitulah mereka. Kalau ada yang dengar ngaji nggak serius, letoy, lemah, loyo, lunglai, itu dua sebab. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi jamaah di sini, maka saya kalau tausiah itu mata saya tajam ke kanan, ke depan, ke kiri, ke atas. Sudah 50 menit saya ceramah, saya tidak ada melihat satupun yang menguap. Kadang saya ceramah di tempat lain, baru pembukaan sudah. Memang betul kata Pak Bupati bahwa orang Konawe Utara ini sehat karena makanannya bergizi. Saking bingungnya saya tadi mau makan, semua yang di darat, di hutan, di laut hadir di atas meja makan. Ada ikan, ada banyak sekali. Saya ambil ayam karena dalam hadis disuruh kul mimma yalik, jangan ambil yang jauh-jauh, yang dekat-dekat. Kebetulan yang dekat ayam, ambil ayam. Dijelaskan sama Pak Bupati, di samping saya Pak Wakil Bupati Ustadz Somad, ini ayam kampung dan ini dimasak pakai daun kedondong hutan. Rasanya wow, amazing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang besar ini, ada padi terhampar, berarti tanahnya subur, ada lautan, ikan. Tidak ada orang Konawe Utara yang memberi makan ikan di laut. Ada orang yang memberi makan ikan di laut? Nggak ada. Ikan nikah sendiri, melahirkan sendiri, bertelur sendiri, cari makan sendiri. Untuk umat manusia, kita hanya disuruh bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Digali tanah, air, digali tanah. Tapi di Konawe Utara, begitu digali tanah, nikel. Luar biasa. Makanya diulang di Al-Quran berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ada orang cuman punya laut, nggak punya hutan. Ada orang cuman punya kebun, nggak punya laut. Konawe Utara punya kebun, ada padi, ada sawah, ada sawit, ada cengkeh, ada buah pala, ada lautan, ada ikan, ada darat, ada tambang, ada nikel. Apalagi nikmat yang kurang? Maka bersyukur dengan lidah, dengan banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, salam, banyak-banyak sodakoh. Bersyukur dengan harta, banyak-banyak zakat, wakaf, infak, sodakoh. Saya di mana-mana itu ceramah 1 jam, dimulai jam 4 selesai jam 5. Yang paling lama ceramah di Konawe Utara inilah. Kenapa? Diberitahu, jangan tepuk tangan dulu. Ustadz Somad ceramah sampai azan maghrib katanya. Saya tengok jam berapa maghrib, masih lama. Ternyata selesai acara tausiah, saya diberitahu ada acara lelang. Mana boleh lelang dalam masjid? Masjid rumah Allah. Lelang itu jual beli.
maka jual beli di masjid hukumnya haram. Dalilnya la arba Allah tijaratahu. Sebetulnya namanya aja lelang. Aslinya itu adalah sodakoh berhadiah. Ustadz Somad, cincinnya bagus ya, kata saya. Bilang iya cincin saya bilang boleh nggak dilelang? Hah? Makanya hati-hati kalau ada yang muji. Mau bilang nggak boleh, nggak enak. Akhirnya saya bilang iyalah, saya bilang. Hasilnya 100% untuk Masjid Al-Khansa di Kendari. Masjidnya didirikan oleh ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu ngaji. Ibu-ibu itu bahasa lembutnya, bahasa ekstrimnya mak-mak garis keras. Mereka mampu membuat masjid besar yang hari Senin pagi nanti akan dibuat tablik akbar di Al-Khansa. Tapi ada beberapa persen lagi belum selesai Ustadz Somad. Maka nanti acara di Konawe Utara kami mau lelang ya Pak Ustadz. Saya tanya apa aja yang mau dilelang? Cincin Pak Ustadz. Ya apa boleh buat, saya bilang. Jam jangan, saya bilang, payah saya nengok waktu. Ya peci Pak Ustadz yang ada logo UAS-nya. Oh iya nggak apa-apa, saya bilang. Sorban Pak Ustadz, tadi saya ceramah bawa sorban ada logo UAS-nya. Ternyata sampai di Konawe Utara sorban itu diganti pakai sorban warna hijau menyala. Ada sorban. Jadi yang mau dilelang, kata juru lelang 3, cincin, peci, sama sorban. Saya pun tenang, alhamdulillah. Jangan sampai dilelang celana sama baju. Keluar berita Ustadz Somad pulang dari Konawe Utara tidak bercelana. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 3 yang mau saya jelaskan. Halal bihalal sudah, fitrah sudah. Yang terakhir yang ketiga adalah ukhuwah, bukan kuah. Kalau kuah itu yang ayam kampung pakai daun kedondong hutan tadi. Yang ketiga ini adalah ukhuwah, bahasa kitanya saudara, saudara saudari. Kalau laki-laki saudara, kalau perempuan saudari. Ustadz Somad nggak bersaudara dengan kami. Ustadz Somad dari Sumatera, kami dari Sulawesi. Ustadz Somad dari Riau, kami dari Konawe Utara. Apa hubungan kita? Saudara, satu, udara, perut, saudara, seperut, saudara-saudara, seperut-seperut. Kok bisa kita seperut? Ternyata nenek moyang kita dulu dari Austronesia turun ke Pulau Sumatera, turun ke Sulawesi, turun ke Papua, turun ke bawah, turun ke Jawa, turun ke Kalimantan. Ditelusur ke atas, ternyata kita memang satu perut, perut Hawa, istri Nabi Adam. Yang nggak ngaku dari perut Hawa berarti dia keturunan monyet. Bukan kata saya, kata Charles Darwin, karena dia nggak ngaku ada Nabi Adam. Orang Yahudi mengakui berasal dari Adam, orang Nasrani mengakui berasal dari Adam, orang Islam juga mengakui berasal dari Adam. Ustadz Somad mengakui kita beriman kepada Al-Quran, kita berasal dari asal yang sama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam.
wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada orang Konawe Utara ini yang diciptakan dari nikel? Enggak ada. Kita ini semua, kalau ada yang ngaku bapak saya dari besi, emak saya dari aluminium, berarti nama bapaknya Transformer, nama emaknya Robocop. Kita ini semuanya berasal dari tanah, maka kita bersaudara. Ada yang pakai baju polisi, Kapolres. Ada yang pakai baju jaksa, Kajari. Ada yang pakai baju TNI, Angkatan Darat, Pak Dandim. Ada yang pakai jengkol, Bupati, Wakil Bupati. Tapi sampai masanya baju polisi, baju tentara, baju hakim, baju jaksa, semua dicopot, diganti dengan kain. Saya nggak ada ngomong ya. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Di Konawe Utara matinya agak lama. Kenapa? Karena berobat gratis. Di tempat lain cepat. Kenapa cepat? Karena baru disebut harga obat 5 juta, mati langsung. Kalau di Konawe Utara berapa berobatnya? 10 juta, tunjukkan. Biaya pendidikan gratis. Mau kuliah ke Cina, anak Konawe Utara dapat beasiswa belajar ke Cina. Kalau dulu utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu, sekarang nggak perlu lagi, Cinanya udah datang. Tapi orang Konawe Utara tetap dapat beasiswa belajar ke negeri Cina. Pulang nanti ayah kencong-kencong lah, cincai lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa Mandarin penting karena kekuatan dunia sekarang dua, kekuatan Barat Amerika, Donald Bebek, kekuatan Timur Cina, persaingan antara Barat dengan Timur, maka kuasai dua bahasa, bahasa Inggris ladies and gentlemen, kepala bekulis tempelsman, dan bahasa Cina. Ternyata anak-anak dari Konawe Utara sudah belajar ke sana, pulang mengembangkan tambang, mengembangkan bisnis, mengembangkan pertanian, perkebunan, kelautan, peternakan. Insya Allah Konawe Utara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau IPK-nya 3,25 sampai cum laude 4, dapat uang kos, dapat uang jajan, dapat. Jadi ada level-levelnya, ada kelas VVIP, VIP, dan kelas di bawah melarat sedikit. Saya begitu dapat informasi dari Pak Bupati tadi, Ustaz Somad, anak-anak Konawe Utara dapat beasiswa. Kalau IP-nya 3,25 sampai IP 4 dapat lebih tinggi lagi. Gimana perasaan Ustaz mendengar berita itu? Sakit hati saya. Kenapa? Karena saya dulu kuliah nggak dapat. Saya buat proposal, saya Abdul Somad dapat beasiswa ke Mesir. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir tahun 98. Salah satunya Abdul Somad. Ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Jangan tepuk tangan dulu, ongkos tanggung sendiri. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, tolong ongkos ke Mesir. Yang manggil Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Mat, ya mak, aku dipanggil kantor Basnas. Pergilah mak. Mak saya pergi, pulang, ini ada bantuan dari Basnas, dibuka 200.000. Bupatinya tidak menjawab, gubernurnya tidak menjawab. Mana sekarang mereka? Mati. Bayangkan kalau dulu mereka membantu saya berangkat ke Mesir.
Dimanapun saya ceramah, pahalanya mengalir ke mereka. Tapi karena mereka tidak membantu saya, ya apa boleh buat. Ingat, jabatan tidak lama, tapi begitu anak-anak ini dibantu. Bagaimana kalau yang dibantu ini ahli pertanian, yang dibantu ini ahli kelautan, yang dibantu ini ahli peternakan, bukan ahli agama? Mereka pulang, mereka buat penyuluhan, sehingga hasil sawah yang selama ini 1 hektar cuman 2 ton menjadi 4 ton, diberikan pupuk yang bagus, diberikan penyuluhan pertanian, sehingga pendapatan masyarakat meningkat, ekonominya baik, dia bayar zakat, anaknya sekolah, bangun masjid. Adakah pahalanya? Ada, mengalir kepada kepala daerah yang memberikan beasiswa. Selagi tanda tangan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Itu kalau takbir berarti udah habis waktu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustadz ceramah ini semangat berapi-api? Karena yang ada di sini masih aktif semua. Bupatinya aktif, wakil bupatinya aktif, ketua Dharma Wanita aktif, anggota dewannya aktif, Pak Kajarinya aktif, Bapak Dandimnya aktif. Itu maka saya semangat. Tapi kalau di tempat orang yang udah nggak aktif lagi, saya nggak gini ceramahnya. Saya selalu aja, marilah kita banyak ingat mati, mari kita beristighfar, mari kita nah, ngapain kita berapi-api? Mubazir kan? Memang orang udah mau mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 5:10. Nanti akan maju tim lelang, mereka akan melelang. Ingat, hanya 3 saja. Peci, sorban logo UAS ada warna hitam, dan cincin 100% untuk Masjid Al-Hansa Kendari. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.